Moms, semoga sehat selalu ya semuanya. Pagi ini aku mau sharing tentang budgeting aku di bulan Juli. Sebenarnya ini upload videonya agak telat ya, karena udah tanggal 2. Tapi semoga bisa tetap bermanfaat buat mama-mama semuanya yang mungkin mulai bikin budgeting bulanan, atau mungkin baru cari-cari inspirasi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Oke, seperti biasa aku pakai pensil dulu untuk sketsanya, terus untuk sesuatu yang menurut aku udah pasti nanti bakal aku gambar secara langsung. Oke, pada budgeting bulan Juli ini ada beberapa bagian yang akan aku tulis atau akan aku jadikan list di bulan ini. Yang pertama itu ada prioritas utama, kemudian prioritas kedua, lalu ada sumber penghasilan, rincian kebutuhan, expenses total, dan juga financial report. Oke, sambil lalu kita bikin budgetingnya. Di sini aku mau kasih tahu juga apa aja sih manfaat kita bikin budgeting ini, Moms. Jadi kalau kita bikin budgeting seperti ini, as what I have experienced ya, kita bisa membangun pernikahan yang harmonis. Karena kalau istri pintar ngelola keuangan, pasti suami makin cinta dong. Terus selanjutnya bisa menjamin rencana keuangan masa depan kita, menjauhi dari ancaman hutang berlebih. Kemudian kita juga memiliki perlindungan dari pengeluaran tak terduga. Jadi kadang kita itu kan suka banyak mau ya, suka pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, kalau kita punya budgeting seperti ini, kita bisa ngerem nih. Oh, mana nih yang harus diprioritaskan lebih dahulu sebelum kita beli keinginan-keinginan kita. Jadi, skala prioritas itu penting banget, teman-teman. Kemudian yang pasti terakhir adalah kehidupan finansial kita jauh lebih teratur, dan kalau finansial kita itu stabil, teratur, pasti kita nggak stres dong, pasti kita damai. Oke, jadi tadi di halaman sebelumnya ya, di prioritas utama itu aku ada cicilan, kemudian keperluan belanja mingguan, keperluan belanja bayi, keperluan belanja bulanan, ada biaya listrik juga, lalu ada mobilitas suami, arisan, dan juga tabungan. Seperti yang teman-teman tahu di video sebelumnya, mungkin ya aku udah bikin videonya juga. Ada target tabungan 50 juta yang lagi aku usahakan untuk aku tekuni, kayak gitu. Terus kemudian di prioritas kedua tadi ada fun dan ekstra. Fun itu untuk kebutuhan seneng-seneng aja, kayak buat jajan biasa. Lalu kebutuhan ekstra itu prediksi kalau misalnya ada kebutuhan mendadak yang harus kita cover. Kemudian ada juga rincian sumber penghasilan yang aku bagi menjadi 2, yaitu penghasilan utama dan penghasilan tambahan. Lalu lanjut di halaman kedua ini, aku memberikan rincian kebutuhan atau menuliskan rincian kebutuhannya. Jadi untuk prioritas pertama, tadi ada cicilan, misalnya untuk cicilan apa aja sih, kayak gitu. Tapi nggak aku tulisin dulu ya teman-teman, karena menurutku itu privacy banget. Jadi cukup aku kasih tahu aja, ada skala prioritas untuk cicilan ini. Kemudian ada belanja mingguan di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Cuma aku tulis mingguannya aja karena biasanya rinciannya itu nanti ada di meal plan aku. Nah, jadi meal plan mingguannya apa aja, baru aku bisa merincikan aku mau belanja apa. Kemudian di belanja bulanan ya seperti biasa ya, kebutuhan rumah tangga bulanan, ada deterjen dan kawan-kawannya. Lalu ada keperluan bayi juga, itu juga masuk prioritas utama karena HPL ku udah bentar lagi. Jadi kita udah harus beli-beli keperluan bayi bulan ini. Lalu di prioritas kedua, fun dan ekstra, itu cuma aku kasih halaman space kosong aja, karena kita belum tahu kan apa-apa yang bakal jadi ekstra pengeluaran kita. Kemudian yang paling bawah ada expense total. Expenses total ini terdiri dari income atau pendapatan, outgoing atau pengeluaran, dan balance alias saldo akhir kita di akhir bulan nanti yang bakal jadi next month deposit atau deposit untuk bulan depannya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk tambahan uang belanja kita bulan depan. Nah, kemudian lanjut di halaman yang ketiga, seperti yang udah aku sebutkan di awal tadi ya.
Jadi di sini ada financial report. Ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena seringkali aku tuh ngerasa kayak, kok aku dapat uang tiba-tiba uangnya habis ya? Kok uangku tinggal sedikit ya? Kemana nih larinya? Kayak gitu. Nah, jadi penting banget aku bikin financial report ini supaya aku nggak stres sendiri teman-teman. Di sini aku lengkapi tanggal, keterangan, income, dan outgoing. Nah, jadi pengeluaran tanggal berapa, terus keterangannya ini buat apa, atau dari mana asalnya, income-nya berapa, dan outgoing-nya berapa. Sehingga setiap bulannya aku bisa punya catatan yang lebih detail, dan itu bikin aku nggak was-was atau nggak sepaneng kayak, ini duit lari kemana sih gitu. Oke, jadi kurang lebih itu tadi budgeting kita di bulan Juli dan juga manfaatnya ya. Di sini juga aku udah nulis prediksi sama aktualisasi di samping kebutuhan. Jadi prediksi itu harga prediksinya berapa, nanti dicatat aktualisasinya berapa. Dari situ kita bisa bikin komparasinya. Kira-kira bulan depan harus lebih gimana lagi nih biar bisa lebih baik daripada bulan sebelumnya. Nah, jadi ini aku bikin satu kesatuan ya, kayak di video yang sebelumnya juga udah aku share tentang monthly planner, terus kemudian ada budgetingnya. Di sini aku memakai kurang lebih 2 lembar bolak-balik alias 4 halaman untuk bikin rincian di bulan Juli. So, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan pendatang baru subscribe, biar kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. And that's all for today. Thank you for watching everyone. Bye!